Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan tentang tata cara sholat beserta bacaannya. Pengertian sholat. Menurut etimologi, sholat adalah doa. Sedangkan menurut terminologi Islam, sholat adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah syarat wajib salat dan syarat sah salat. Lalu rukun-rukun salat yang pertama yaitu niat, lalu berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, kita membaca surah Al-Fatihah, lalu ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca bacaan tahiyat akhir, membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu salam yang pertama dan yang terakhir adalah tertib. Bacaan-bacaan solat yang pertama niat. Boleh memakai usolli adalah sunnah dan tidak memakai usolli juga diperbolehkan. Lalu bacaan takbiratul ihram dan doa iftitah macam-macam. Jangan dipermasalahkan untuk perbedaan bacaan doa iftitah ini. Lalu membaca surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun solat. Barang siapa yang tidak membaca Fatihah maka tidak sah solatnya. Kemudian bacaan-bacaan ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Bacaan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Kemudian ada bacaan tahiyat akhir dan bacaan duduk antara dua sujud, dan yang terakhir adalah bacaan salam. Lalu mengenai waktu-waktu melaksanakan sholat, yuk kita simak bersama-sama. Di sini ada dalil yang mengenai keharusan melaksanakan sholat yang berbunyi فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Kemudian waktu-waktu sholat zuhur adalah ketika condong matahari ke barat dari pertengahan langit, dan akhirnya adalah apabila bayang-bayang telah sama panjang dengan sesuatu. Kemudian sholat asar adalah dimulai telah habis waktu zuhur sampai terbenam matahari. Waktu maghrib yaitu terbenam matahari sampai terbenam syafaq merah. Lalu sholat isya waktunya adalah hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shadiq. Sedangkan sholat subuh adalah ketika terbitnya fajar shadiq sampai terbit matahari. Lalu ada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat atau makruh tahrim. Orang yang mengerjakan sholat sunnah yang tiada sebab ialah sesudah sholat subuh sehingga terbit matahari agak tinggi, kemudian sesudah sholat asar hingga terbenam matahari, kemudian ketika terbit matahari hingga naik setombak atau lembing. Kemudian mari kita membahas tentang sholat berjamaah. Secara etimologi, kata jamaah diambil dari kata al-ijtima' yang berarti kumpulan, atau al-jam'u yang berarti nama untuk sekumpulan orang. Ini adalah bentuk masdar, sedangkan al-jamaah, al-jam'i sama seperti al-jam'u dalam kamus Al-Munawwir. Pengertian jamaah adalah sekelompok, kumpulan atau sekawan. Secara terminologi, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan salah satu mereka adalah menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Nah, kemudian mengenai hukum sholat berjamaah, sebagian besar ulama mengatakan sholat berjamaah adalah hukumnya fardu ain. Dan syarat-syarat sholat berjamaah yang pertama yaitu untuk makmum itu mengikuti segala pekerjaan yang dilakukan oleh imam, lalu berada dalam satu tempat. Kemudian laki-laki tidak sah mengikut kepada perempuan. Kemudian janganlah makmum beriman kepada orang yang diketahui batal sholatnya. Lalu mengenai unsur-unsur yang membolehkan tidak ikut sholat berjamaah, yang pertama yaitu karena hujan atau suatu bencana yang sangat mengerikan. Kemudian
tersedianya makanan dan nafsu seseorang yang sangat menginginkannya. Lalu yang kedua, menahan buang air besar dan kecil, dan yang ketiga adalah takut atau sakit. Itulah mengenai penjelasan secara ringkas mengenai tentang tata cara sholat, kemudian bacaan sholat, kemudian waktu-waktu sholat, dan tentang sholat berjamaah.